Sungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, kalbunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan. Ya, sebagaimana misalkan ada bangunan, ya ada pondasinya, ada dindingnya, atapnya, jendelanya. Satu sama lain saling melengkapi. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina misalkan, mereka mendapatkan kesusahan, mereka tiap harinya dibantai gitu ya. Kemudian maka dari itu kita pun mulai merasakan ukhuwah Islamiyah kita, tidak ada batasan antar negara. Ya, kita di Indonesia belum di Palestina, akan tapi keimanan kita, ukhuwah Islamiyah kita beriman, kita saudara keimanan kita, maka kita pun meningkatkan rasa empati kita dengan cara apa? Dengan kita memberikan harta kita ataupun minimalnya mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka ditolong Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya, sehingga mereka pun mampu menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Wa fihi tuftahu abwabu as-sama wa tughlaqu abwabul jahim wa turaddu wa tughallu maruddu syayatin wa fihi lailun khairun min alfi syahr wa man haramaha faqad hurim. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Ramadan, di mana bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang Ramadan syahrun mubarak, yaitu bulan di situ terdapat keberkahan dan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Faradallahu alaikum siyamahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman, kutiba alaikum, ya telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, yaitu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat sebelumnya, yaitu sebelum kita, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa puasa ini telah diwajibkan umat terdahulu, yaitu sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ketika kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan, mari kita memaksimalkan diri kita, mengoptimalkan diri kita untuk meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Setidaknya ada 5 amalan yang kita perhatikan dan harus kita tekankan, usahakan kita melaksanakan 5 amalan tersebut. Yang pertama adalah amalan kita yaitu tentunya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali hadis dan juga ayat yang terkait keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu kita pun berusaha untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita akan lebih maksimal, sehingga puasa kita tidak sia-sia, akan tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja,
akan tapi kita benar-benar menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian amalan kedua di bulan Ramadan yang ditekankan adalah kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau menekankan membaca Al-Quran ya dengan malaikat Jibril ya sampai khatam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjelaskan perbedaan antara yang baik dan buruk. Kemudian dari itu para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka pun sangat berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Mereka pun berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran bahkan lebih daripada 30 kali beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian para ulama-ulama salaf yang lainnya pun mereka menutup majelisnya. Kemudian mereka memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin yang mengikuti para sunnah Rasulullah SAW, para sahabat dan juga para ulama salafus salih, kita pun berusaha untuk ya minimalnya 1 kali khatam kita di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang ketiga yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan adalah kita berusaha untuk menginfakkan harta kita. Ya. Mungkin saja orang-orang yang sudah mendahului kita, yaitu orang yang sudah meninggal, mereka mengharapkan diri mereka untuk kembali hidup. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah atas apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, min qabli, sebelum datang kepada kalian, ahadakumul maut, yaitu kematian. Ya. Kemudian ketika orang yang sudah meninggal, mereka berkata ataupun mendekati kematian, mereka berkata fayaqula rabbi. Mereka berkata, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau memberikan kesempatan bagiku sedikit saja waktu itu ya, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang salih, orang yang beramal kebaikan. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi sudah ada titik tekan fa asaddaqa. Kenapa sedekah itu ya? Karena sedekah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Ketika Ibnu Adam meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadun nas. Rasulullah sallallahu di bulan selain Ramadan beliau sangat dermawan, akan tapi di bulan Ramadan beliau lebih lagi dermawan. Ya, maka kita pun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang lapang, memberikan rezeki yang lebih, setidaknya kita menginfakkan harta kita. Ya, salah satu hikmah kita di bulan Ramadan adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang mereka tidak mendapatkan makan, mungkin sehari saja mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Ya, maka itu kita merasakan bagaimana kita menahan diri kita, rasa lapar kita dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Ya. Kita menahan dengan waktu yang singkat saja. Tapi bagaimana dengan saudara kita? Mungkin 1 hari mereka tidak bisa makan, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Sehingga apa? Kita pun makin tinggi empati kita, maka kita pun menginfakkan harta kita, apa yang telah Allah berikan, rizkikan kepada kita, kita sedekahkan. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang kita berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syukur kita ketika Allah berikan harta kepada kita, maka kita pun menginfakkan sebagian daripada harta kita. Kemudian yang keempat, insyaallah setelah jeda berikut ini kita akan lanjutkan amalan yang keempat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share.
Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ya tadi 3 amalan di sesi pertama. Yang pertama adalah kita berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Yang kedua, kita membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, mentadabburinya. Kemudian berusaha kita memahaminya. Kemudian ketiga, kita menginfakkan harta kita, gitu ya. Kemudian keempat, menghidupkan malam-malam kita. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, mereka menghidupkan malam mereka dengan qiyamul lail. Ya, kalau mereka di siang harinya berpuasa, kemudian mereka di malam harinya menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Ya, ada sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Ya, kita semaksimal mungkin ya, kita usahakan diri kita untuk melaksanakan salat tarawih ya, bersama dengan imam, bersama dengan kaum muslimin yang lainnya di berjamaah. Kemudian setelah itu kita melanjutkan dengan sholat witir. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap hal yang remeh, wah itu hanya sunnah saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan melipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, dan juga kita menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail. Kita berdiri, kemudian sholat, kemudian membaca Al-Quran, ya. Kemudian kita juga berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian terakhir, ya, daripada tujuan kita berpuasa Ramadan adalah meningkatkan empati kita, meningkatkan rasa ukhuwah kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, dalam hadis disebutkan, sungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, kalbunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan. Ya, sebagaimana misalkan ada bangunan, ya ada pondasinya, ada dindingnya, atapnya, jendelanya. Satu sama lain saling melengkapi. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina misalkan, mereka mendapatkan kesusahan, mereka tiap harinya dibantai gitu ya. Kemudian maka dari itu kita pun mulai merasakan ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, dan juga kita bisa melaksanakan 5 amalan tadi. Mudah-mudahan 5 amalan tadi kita bisa mengoptimalkan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.